Rektor Universitas Hairun Ternate bahwa akan tiba besok sehingga malam ini beliau menugaskan saya dan Pak Tahrim untuk memulai acara diskusi sekaligus seminar ini sebagai rangkaian dari kegiatan Dies Natalis sebelum masuk ke perlombaan kegiatan Mancing Mania pada besok pagi yang akan dihadiri oleh Bupati Halmahera Selatan, Wali Kota Tidore Kepulauan. Kemudian yang paling istimewa adalah kehadiran dan kedatangan dari Profesor Dr. Husein Alting sebagai Rektor Unhair, dan sekaligus juga jika ada alumni Unhair yang ada di Desa Mudayama, mohon menyiapkan sambutan sekaligus juga menjemput beliau, karena ini salah satu bentuk penghargaan seluruh alumni Unhair juga diminta untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Yang kedua adalah kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang masalah tentang konservasi laut. Ini penting karena di Desa Mudayama ini sumber daya ikannya besar, sumber daya lautnya besar. Nanti ada Pak Dr. Adityawan. Pak Adityawan ini adalah alumnus dari Institut Pertanian Bogor. Doktornya diambil di IPB. Banyak belajar tentang laut dan karang. Jadi insya Allah nanti Pak Dr. Adit akan menjelaskan apa sebenarnya karang, laut dan soki atau mangrove tadi. Nah, yang ketiga, karena kegiatan ini Bapak Ibu sekalian dikoordinir langsung atau dikoordinatornya adalah Pak Tahrim Imam. Nah, kita berikan aplaus untuk Pak Tahrim Imam dulu, kita bersama. Nah, Pak Tahrim Imam inilah yang menyampaikan informasi penting, yang menyampaikan kepada Rektor Unhair bahwa Desa Mudayama adalah salah satu desa terbaik yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan. Hari sore saya berbincang-bincang dengan Pak Bupati, ternyata Pak Bupati juga mengakui yang sama, mengakui hal yang sama bahwa memang Mudayama begitu masuk di pintu pertama jembatan, tidak ada satu rumput pun yang ada di jembatan, dan itu direkam oleh orang. Nah, karena itu Unhair dalam kesempatan beberapa bulan yang lalu telah menetapkan Desa Mudayama sebagai desa binaan Universitas Hairun Ternate. Kami berharap ini adalah malam hari ini seminar sebagai tambahan pengetahuan, karena dia jadi desa binaan, maka Unhair harus bertanggung jawab juga membina seluruh kegiatan-kegiatan ataukah aktivitas yang ada di Desa Mudayama. Salah satunya adalah membina Bapak Ibu sekalian untuk mengurus laut, untuk mengetahui laut, sekaligus mengetahui ekosistem yang ada di laut. Pak Dr. Adityawan, dosen dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, akan menjelaskan di sesi seminar berikut. Nah, yang terakhir, ucapan terima kasih kami sebagai panitia pelaksana di Desa Natalis telah dijemput, disiapkan desa ini sebagai desa pelaksana Festival Mancing Mania atau Open Turnamen Mancing Mania Maluku Utara yang paling heboh dan paling viral di Maluku Utara. Open Turnamen atau turnamen terbuka Mancing Mania tidak berhenti di kegiatan Dies Natalis. Sudah dirancang juga ada etape kedua untuk pelaksanaan Open Turnamen Mancing Mania jilid 2 nanti ke depan. Seperti apa nanti besok kita saksikan di sambutan Pak Bupati tentang kegiatan ini. Yang terakhir dari kami panitia pelaksana, saya senang sekali karena begitu tiba sudah dapat rumah, sudah dapat kamar. Ini menunjukkan bahwa desa ini layak untuk menjadi destinasi pariwisata yang paling terbaik. Karena salah satu syarat adalah homestay atau rumah tempat warga itu telah siap menjemput tamu-tamu. Itu utama. Dipertahankan kualitas kebiasaan, tradisi, nilai norma yang ada di desa itu sebagai kualitas dari desa ini. Jadi jangan rubah sesuatu yang ada di desa ini, termasuk adalah jangan merubah mangrove, jangan merubah laut, merusak laut dan sebagainya. Saya kira itu penyampaian dari kami Dies Natalis Unhair. Terima kasih setinggi-tingginya sebesar-besarnya kepala desa, pemerintah desa, jajaran tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan. Terutama adalah kita berikan aplaus secara mulia kepada Pak Dr. Tahrim Imam ini sebagai koordinator. Saya baru pertama kali datang di Desa Mudayama, tapi begitu saya dan Wali Kota Tidore tadi begitu masuk, Pak Wali sudah di atas kapal, dia bilang ini desa paling bagus. Begitu turun ke bawah, dia tanya kepala desa mana? Ini Pak, kepala desa sudah berapa tahun? Luar biasa, kepala desa bisa dalam ukuran 3 periode. 3 periode ini luar biasa prestasinya. Kenapa prestasi Bapak Ibu sekalian? Karena pada event kegiatan yang ini dilaksanakan di Mudayama, mendatangkan wali kota, mendatangkan bupati, mendatangkan yang paling utama mendatangkan rektor yang kedua kali di Desa Mudayama. Karena besok Profesor Tangalti akan kedua kali injak Desa Mudayama. Karena itu saya yakin sekali Profesor Tangalti atau rektor akan memerintahkan seluruh jajaran untuk berkonsentrasi mendampingi Desa Mudayama sebagai desa binaan Universitas Hairun Ternate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa tolong bukan hal
karena saya lebih suka berdiri daripada duduk. Oke, terima kasih. Next. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa hal di sini tentang ekosistem yang ada di pesisir. Jadi orang mau bilang sama-sama orang mengerti apa itu ekosistem. Jadi sebenarnya ekosistem itu adalah tempat hidup dari, kalau di terumbu karang dari ikan, kemudian ada dari gastropoda, bagia dan sebagainya. Itu adalah tempat hidup mereka di terumbu karang, disebut dengan ekosistem. Jadi sebelum beranjak ke lebih dalam, saya coba urut yang paling tinggi. Jadi kita di Indonesia umumnya kita masuk dalam segitiga terumbu karang. Ya, di sini ada 6 negara, salah satunya adalah Indonesia. Ketika kita runut Indonesia, salah satunya di dalam adalah Maluku Utara. Dan Maluku Utara masuk dalam kategori provinsi kepulauan. Jadi 2 provinsi kepulauan selain Maluku Utara adalah Bangka Belitung. Jadi kita tergolong sebagai provinsi kepulauan yang memiliki pulau 1.700 lebih pulau yang ada di Maluku Utara. Salah satunya adalah Pulau Kaiwa, dan di dalamnya adalah Desa Modayama. Jadi saya menuju dari Ternate sampai ke Desa Modayama tadi, ada beberapa informasi yang saya dapat bahwa Desa Modayama memiliki ekosistem yang lengkap, ekosistem pesisir. Jadi ada ekosistem mangrove atau soki, kemudian ekosistem lamun atau sini sering bilang busumi, kemudian ada ekosistem terumbu karang. Jadi kebetulan saya lebih mengarah ke ekosistem terumbu karang. Tapi ketika kalau kita bicara tentang kondisi ekosistem terumbu karang, tidak terlepas dari 2 ekosistem ini, ekosistem mangrove maupun lamun, karena dia saling berhubungan. Nah, sehingga saya hadir di sini juga bagaimana tuh samakan persepsi itu. Apa sebenarnya samakan tuh pemikiran bahwa, karena begini, banyak daerah yang saya turun, ketika pembicara terumbu karang, don't tahu itu batu. Padahal dia hidup. Jadi terumbu karang itu adalah hewan. Dia masuk dalam kategori hewan. Dia itu kalau orang belajar di bangku sekolah, dia itu sama-sama dengan ubur-ubur apa ubur? Sosoro. Nah, dia masuk dalam satu kelas dengan sosoro. Nah, itu terumbu karang. Dia sama nih akar bahar. Akar bahar itu pun hewan. Jadi pertumbuhannya lambat. Contoh terumbu karang, kalau biasa orang bamolo sama-sama tuh ada dia yang ukuran bulat-bulat. Itu dia 1 tahun dia tumbuh hanya 1 senti. Kemudian ada yang dapat terumbu karang dia kayak di gambar dia bercabang, dia tumbuh sedikit cepat. Itu 12 senti per tahun. Tapi dia paling cepat rusak sudah. Apalagi tong kanal injang langsung patah, sudah selesai. Nah, seperti itu. Jadi itu tong samakan bahwa terumbu karang itu hewan. Jadi dia itu hidup, dia teramati. Ya, sehingga, tapi ada ciri-ciri kalau dia mati itu dia putih. Mungkin umum biasa mengalir, apalagi dia putih itu dia mati. Tapi dia putih itu kategori dia rusak karena tong di tangan-tangan. Ada dia seorang babius. Nah, dong babius sudah cari lobster, sudah cari apa sekarang? Maming, karena maming sudah dilarang sekarang. Nah, itu pasti dia mati terumbu karang. Kemudian yang kedua bom. Itu luar biasa karena ada beberapa lokasi yang saya pernah sampai di Kaiwa, Kepulauan Guraici, ada bekas-bekas bom. Tapi memang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, itu yang saya sampaikan di sini. Karang dia tumbuh butuh waktu yang luar biasa. Tapi ketika 1 menit, pang, selesai. Dia tunggu lagi berapa tahun. Sehingga orang ke lokasi buat tangkap, pasti dia akan semakin jauh.